Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Teti Fatimah Suraya selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayatnya kita bisa bertemu kembali di diskusi perkembangan peserta didik pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, topik yang akan kita diskusikan yaitu karakteristik perkembangan fisik, kognitif, kreativitas sosio-emosional, dan permasalahan-permasalahannya. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hilmi Fauziah dengan NPM 2021-22097. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Indriana Devi dengan NPM 2021-22092 dan Kantia Afrida Salma dengan NPM 2021-22112. Nah, kita mulai dengan karakteristik perkembangan fisik. Nah, karakteristik perkembangan fisik itu biasanya berhubungan dengan tinggi, berat badan, tulang, gigi, otot, pokoknya yang bersangkutan dengan fisik. Nah, secara umum biasanya perempuan itu lebih cepat pertumbuhan fisiknya dibanding laki-laki. Nah, kita bahas dari karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, yaitu dari usia 0 bulan sampai umur 5 tahun. Kemampuan fisik pada anak kecil di umur ini mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar. Mungkin dari bayi bisa mulai bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menangis pun itu sudah mengeluarkan tenaga untuk bisa melakukan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, gerakan-gerakan dasar mulai dikuasai oleh anak umur 0 bulan sampai 5 tahun ini, yaitu gerakan seperti berjalan, merangkak, berlari, melompat, berjingkrak, melempar, menangkap, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kekuatan, dengan gerakan yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Nah, kemampuan berlari, berjalan, dan lain sebagainya itu karena adanya pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar, ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki, panjang tangan. Anak umur segini itu sudah mulai bertumbuh tinggi badannya dan juga berat badannya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-11 tahun. Di masa anak ini, pada usia 5-11 tahun ini, perkembangan waktu reaksi itu lebih lambat dibanding dengan masa kanak-kanak. Dan di sini mulai koordinasi mata berkembang dengan baik. Namun memang masih belum, otot-otot di sini masih belum berkembang dengan sempurna. Di sini juga di umur segini juga kesehatan umum relatif tidak stabil. Nah, di sini juga biasanya anak-anak mudah sakit karena daya tahan tubuh yang kurang dan daya tahan tubuh yang menurun. Perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Di sini mulai terjadinya perbaikan koordinasi tubuh sehingga anak yang biasanya yang di umur sebelumnya daya tahan tubuhnya berkurang, di sini ketahanan tubuhnya bertambah. Nah, di fase anak usia 8-9 tahun ini, anak laki-lakinya cenderung memulai aktivitas yang ada kontak fisiknya gitu, seperti berkelahi, bergulat, dan lain sebagainya. Nah, namun di fase ini juga koordinasi mata dan tangan itu lebih baik, tapi sistem koordinasi otot dan syaraf itu masih kurang. Dari segi psikologi anak, wanita lebih maju 1 tahun dari laki-laki. Naik ke anak usia 10-11 tahun. Di sini kekuatan anak laki-laki lebih kuat daripada wanita. Kenaikan tekanan darah, metabolisme yang tajam.
Nah, wanita di umur 10-11 tahun ini sudah mulai mengalami kematangan seksual. Sedangkan untuk laki-laki itu hanya mencapai 5% untuk kematangan seksualnya. Kita lanjut dengan di sini ada pada masa remaja, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Di sini kekuatan, ketahanan, perkembangan dan organ seksual mulai yang paling menonjol di antara yang tadi sudah disebutkan. Nah, perkembangan fisik di masa remaja ini ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat pertumbuhannya. Juga tanda-tanda seksual dan tanda-tanda sekunder sudah mulai timbul. Juga di umur segini timbulnya hasrat seksual yang tinggi. Dan ada karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini setiap individu itu sangat bervariasi ya seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Nah, untuk laki-laki biasanya kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil dibandingkan perempuan. Pertumbuhan ukuran tubuh yang mencapai proporsional memberikan kemampuan yang kuat. Kita bisa lihat sekarang orang-orang dewasa biasanya laki-laki badannya lebih besar, lebih tinggi dibanding perempuan. Nah, pada masa dewasa ini pertumbuhan mencapai titik maksimal sehingga jika sudah melewati masa dewasa ini pertumbuhan fisik biasanya tidak ada pertumbuhan lagi untuk pertumbuhan fisik ini. Nah, setelah karakteristik perkembangan fisik, di sini juga ada karakteristik perkembangan kognitif. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kantia Aprida Salma. Kepadanya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya Kantia Aprida Salma, NPM 112. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik perkembangan kognitif. Melalui observasinya, Jean Piaget menentukan bahwa ada 4 tahap dan karakteristik perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Karakteristik yang terjadi yaitu anak mulai memahami dunia melalui pergerakannya. Yang kedua, anak mulai mempelajari lingkungan sekitarnya dengan tindakan-tindakan kecil seperti melihat, mendengar, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, anak mulai bisa membedakan manusia dengan objek-objek lainnya. Jadi pada tahap awal ini, anak mendapat pengetahuan melalui sensoriknya. Berarti, semua pengalaman yang dikenal terjadi melalui refleks dasar, kinerja indera, dan respons motorik. Selain itu, mereka berpikir melalui gerak-gerik di tubuhnya, yang berarti dalam kemampuan belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual yang berkembang sebagai sesuatu hasil dari perilaku gerak tersebut. Yang kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Karakteristiknya yang pertama, anak mulai belajar menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek. Yang kedua yaitu mereka cenderung egosentrisme, serta terkadang sulit mendengarkan atau melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, memikirkan sesuatu dalam istilah yang sangat konkret. Jadi pada usia anak ini, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional, namun mereka sudah mulai sadar terhadap peranannya dan berpikir konkret tentang dunia di sekitarnya. Selain itu, anak mulai mengembangkan memori dan imajinasi. Mereka mulai memahami sesuatu secara simbolis dan mengerti gagasan tentang masa lalu maupun masa depan. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Karakteristiknya yaitu anak mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata di sekitarnya. Yang kedua, pikiran anak mulai terorganisir meskipun masih agak konkret. Yang ketiga yaitu anak mulai menggunakan logika induktif atau memiliki pemikiran atau penalaran dari hal yang khusus ke umum, yakni masa di mana anak sudah mulai bisa memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap suatu yang nyata atau konkret. Akan tetapi pada tahapan ini, ketika anak dihadapkan dengan suatu masalah yang sifatnya abstrak, ia akan mengalami sedikit kesulitan dalam penyelesaian. Mengapa? Karena pada tahap ini penalaran anak sifatnya masih terbatas.
Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Karakteristik yang terjadi yaitu yang pertama, mereka mulai berpikir abstrak dan mampu membuat hipotesis. Yang kedua, mulai memikirkan masalah moral, sosial, etika maupun politik. Dan yang ketiga yaitu mulai menggunakan logika deduktif atau memiliki pemikiran atau penalaran dari hal yang umum ke khusus. Jadi pada tahap terakhir ini ditandai dengan karakteristik kemampuan individu untuk berpikir secara logis maupun sistematis dan pemahaman akan ide-ide abstrak yang mengacu pada objek nyata yang mampu ditangkap oleh indera. Berbeda dengan operasional konkret, pada tahap ini anak sudah bisa memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi yang disebut hipotesis dengan sesuatu yang bersifat abstrak dan mampu mempertimbangkan kemungkinan yang cakupannya luas daripada perkara yang sempit. Selain itu, mereka mulai bisa menemukan solusi dari masalah dan berpikir jernih tentang dunia di sekitarnya. Serta kemampuan untuk merencanakan masa depan secara sistematis juga salah satu ciri dari tahap operasional formal ini ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kantia atas pemaparan dan penjelasan tentang karakteristik perkembangan kognitif. Selanjutnya ada kreativitas dan sosioemosional yang akan dijelaskan oleh Indriana Devi. Kepada Indriana Devi, saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Indriana Devi dengan nomor NPM 92. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan sosioemosional. Di dalam kreativitas sendiri ada 5 karakteristik. Yang pertama, sering berimajinasi. Mungkin karena pada umumnya orang-orang yang suka berimajinasi adalah orang-orang yang cenderung menggunakan otak kanannya lebih dominan daripada otak kirinya. Selain disebut imajiner, mereka juga sering disebut pemimpi yang realistis, karena mereka mampu mewujudkan apa yang mereka imajinasikan menjadi kenyataan. Dan yang kedua, mereka sangat mudah beradaptasi, karena bagi orang-orang kreatif, berada di lingkungan yang banyak memiliki masalah adalah tempat yang paling ideal bagi mereka. Karena bisa jadi dengan sangat cepat, mereka akan beradaptasi pada lingkungan tersebut, karena mereka sangat suka untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok. Yang ketiga, mereka menyukai tantangan. Karena orang kreatif menyukai tantangan dan resiko. Mereka sangatlah bersemangat menghadapi tantangan dan resiko tersebut. Ketika mereka menghadapi kegagalan, maka hal tersebut dijadikan sebagai pelajaran yang bermakna bagi orang-orang kreatif. Serta akan ada kepuasan tersendiri jika mereka berhasil melakukannya. Dan mereka juga sangat mudah bosan. Orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi sangatlah suka dengan hal-hal yang baru. Hal inilah yang sering membuat mereka cepat merasa bosan terhadap sesuatu hal. Dan mereka sangat ingin mencoba hal yang baru. Yang terakhir, mereka memiliki kepribadian misterius dan aneh. Orang-orang kreatif itu cenderung sulit untuk ditebak. Dan sensitivitas dan rasa empati mereka yang miliki sangatlah tinggi. Namun seringkali sikap-sikap tersebut membuat bingung orang lain. Ada juga faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, kemampuan kognitif. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, lingkungan sosial. Dan yang selanjutnya ada sosioemosional. Ada 5 karakteristik dalam sosioemosional itu sendiri. Yang pertama, mengendalikan diri. Mungkin sangatlah sulit untuk beberapa anak untuk mengendalikan dirinya sendiri. Rasa amarah, kesal, dendam, bahagia, itu bukanlah hal yang gampang untuk mereka laksanakan atau mereka lakukan. Dan yang kedua, memutuskan segala sesuatu dengan baik. Ada beberapa anak yang memiliki kapabilitas untuk menimbang resiko baik buruknya hal yang telah ia putuskan. Yang ketiga, merencanakan hal yang alam diputuskan. Yang keempat, kerjasama dan saling menghargai. Beberapa anak sangatlah sulit untuk diajak kerjasama karena mereka mempunyai ego yang tinggi dalam diri masing-masing. Dan yang terakhir, bisa memposisikan diri di berbagai situasi yang ada. Dan ada juga faktor yang mendukung perkembangan sosioemosional anak. Yang pertama, keteladanan. Yang kedua, kegiatan rutin.
Dan yang terakhir adalah pembiasaan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Indriana Devi atas pemaparannya, penjelasannya tentang kreativitas dan sosio-emosional. Di balik semua perkembangan fisik ini, pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, apa saja permasalahan-permasalahan yang ada ketika fisik itu berkembang? Berikut penjelasannya oleh Kantia Aprida Salma. Kepada Kantia, saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan kembali menyampaikan materi mengenai permasalahan pada karakteristik perkembangan individu. Seiring dengan karakteristik perkembangannya, beberapa individu mengalami permasalahan seperti pertama, masalah pada masa pubertas di mana sejalan dengan berkembangnya fisik tubuh, pada masa pubertas ini seringkali muncul rasa ketidakpuasan terhadap keadaan fisik yang dimiliki dan biasanya mereka berpikir tidak sesuai dengan fisik ideal yang diinginkannya hingga mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri. Dan yang kedua yakni memiliki sikap egosentrisme yang cukup kuat. Perkembangan kognitif anak biasanya membuatnya berani mengambil resiko tinggi karena mereka memandang dirinya tidak terkalahkan kebal fisik maupun kebal terhadap sanksi hukum. Dengan kata lain, egosentrisme ini didefinisikan sebagai kecenderungan menilai sesuatu objek atau peristiwa berdasarkan kepentingan pribadi dan menjadi kurang sensitif terhadap kepentingan atau hal yang menyangkut orang lain. Kedua permasalahan ini menyangkut karakteristik perkembangan fisik dan kognitif yang sering terjadi di sekitar kita. Diharapkan dengan adanya kesadaran lebih akan peduli pada sesama manusia dapat meminimalisir berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih lagi untuk Kantia Aprida Salma atas penjelasan pemaparannya tentang permasalahan-permasalahan yang muncul ketika perkembangan fisik. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan fisik dan karakteristik perkembangan kognitif. Nah, di karakteristik perkembangan fisik itu setiap tahun pasti ada peningkatan tentang perkembangan fisiknya. Dari usia 0 sampai 5 tahun mulai bisa berjalan, berlari, melakukan gerakan-gerakan dasar, dan mulai bertumbuhnya tinggi badan serta berat badan. Seiring berjalannya waktu sampai usia remaja, hasrat seksual mulai muncul, kekuatan juga kekuatan otot, saraf, dan lain sebagainya juga mulai berkembang. Nah, selain itu juga ada karakteristik perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini ada 4 tahap. Yang pertama sensori motor, yang kedua pro-operasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir operasional formal. Di perkembangan kognitif ini, kreativitas dan emosional masih termasuk dalam perkembangan kognitif. Nah, selain itu pasti muncul permasalahan-permasalahan dalam perkembangan fisik maupun kognitif ini. Kita sebagai manusia, sebagai pendidik juga harus bisa dan harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.